warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Imaniah dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh Bapak Syarif Khalili MPDI dengan mata kuliah materi Al-Quran Hadis MTSMA. Yakni saya akan menjawab soal apa perbedaan antara Al-Quran dan hadis, serta apa saja fungsi hadis terhadap Al-Quran. Berikanlah contohnya. Di sini saya akan menjelaskan dengan sepengetahuan saya. Umat muslim memiliki sumber hukum Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup yang paling utama. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Sementara itu, hadis adalah semua bentuk perbuatan, perkataan, atau persetujuan dari Rasulullah SAW. Pengumpulan hadis sendiri dilakukan sejak abad pertama Hijriah. Dalam ilmu hadis, beragam hadis yang diturunkan oleh Rasulullah SAW lalu disandarkan kepada Allah disebut sebagai hadis qudsi. Lalu, apa perbedaan Al-Quran dan hadis selain sumbernya yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW? Yang pertama, Al-Quran sebagai mukjizat dan selalu terjaga. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW dan hadiah bagi umat muslim di seluruh dunia akan pedoman hidup yang hakiki. Pada zaman Nabi, adanya Al-Quran rupanya membuat sebagian orang Arab dan yang menyekutukan Allah merasa tertantang untuk menirunya. Akan tetapi, mereka sama sekali tidak mampu membuat Al-Quran seperti ini atau satu surat yang mirip. Sebab Al-Quran sendiri adalah mukjizat yang abadi sampai hari kiamat tiba. Sementara hadis qudsi bukanlah suatu hukum Islam untuk ditantang dan juga bukan sebuah mukjizat. Yang kedua, Al-Quran hanyalah nisbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran hanyalah dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga saat mengutip pada Al-Quran digunakanlah keterangan Allah telah berfirman. Sementara hadis terkadang ada yang diriwayatkan dan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada yang juga yang merupakan nisbah kepada Allah. Nisbah ini adalah nisbah insya. Maka katakanlah Allah telah berfirman atau Allah berfirman. Kemudian ada kalanya juga diriwayatkan dengan disandarkan pada Rasulullah SAW. Nisbah ini adalah nisbah ikbar, sebab Rasulullah SAW yang menyampaikan hadis tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, Al-Quran memiliki makna yang pasti karena Al-Quran ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara keseluruhan, Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir atau berangsur-angsur, sehingga untuk kedudukannya qat'i as-subut, yang artinya pasti, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa ajarannya asal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara hadis secara umum yaitu akbar ahad, sehingga kedudukannya tersebut zanni as-subut, artinya diduga. Dan terkadang sukar dapat dipastikan penyandarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasulullah SAW. Dan yang keempat, sumber makna
dan lafaz hadis tidak hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran, baik itu lafaz dan maknanya, semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia disebut sebagai wahyu. Sementara hadis hanya maknanya saja yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan untuk lafaznya asalnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis merupakan wahyu yang terdapat di dalam makna, bukanlah lafaz, sehingga bagi sebagian mayoritas para ahli hadis memperbolehkan untuk meriwayatkan hadis ini dari maknanya saja. Yang kelima, yakni hadis tidak dibaca saat sholat. Apabila kita membaca Al-Quran, maka dinilai sebagai ibadah karena ini juga dibaca dalam sholat. Sementara hadis tidaklah perlu dibaca saat sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan memberikan pahala bagi yang membacanya. Apabila membaca hadis, maka tidak akan mendapat pahala seperti yang disebut dalam hadis saat membaca Al-Quran, di mana akan memperoleh 10 kebaikan setiap membaca satu ayat Al-Quran. Dan yang keenam, menyentuh dan membaca Al-Quran harus dalam keadaan suci. Saat ingin memegang dan membaca Al-Quran, maka diwajibkan dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Sementara jika ingin membaca hadis, maka boleh saja membacanya dalam keadaan berhadas. Hal tersebut berhubungan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyukai kebersihan dan keindahan. Karena Al-Quran merupakan wahyunya, maka haruslah dibaca ketika dalam keadaan suci. Meski demikian, menurut ensiklopedia fikih, perempuan yang sedang dalam keadaan haid atau orang junub diperbolehkan menyentuh dan membaca kitab tafsirnya karena fokusnya pada makna Al-Quran, dan kitab tersebut sebagian besar bukan terdiri dari ayat Al-Quran. Dan yang ketujuh, Al-Quran diwahyukan secara utuh kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk lafaz dan maknanya dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan secara utuh kepada Rasulullah SAW dan juga tidak berubah. Sementara hadis qudsi bisa saja diriwayatkan oleh periwayat. Mushaf Al-Quran pun disusun dalam bentuk ayat-ayat serta surat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara hadis tidak memiliki surat. Itulah beberapa perbedaan Al-Quran dan hadis yang wajib dipahami. Tentunya agar dapat menempatkan sumber hukum agama Islam serta pedoman umat Islam secara benar. Dalam uraian tentang Al-Quran di atas yang telah dijelaskan, sebagian besar ayat-ayat hukum dalam Al-Quran adalah bentuk garis besar secara amalia belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari hadis. Dalam kedudukannya sebagai bayani dalam hubungan dengan Al-Quran, ia menjalankan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, 1. Menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran atau disebut fungsi takkid dan takrir. Dalam bentuk ini, hadis hanya seperti mengulangi apa yang tersebut dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran dalam hal menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. Merinci yang ada dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar, membatasi apa
apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum. Yang terakhir, memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-Quran. Ini contoh dari kegunaan atau fungsi hadis dalam Al-Quran, yakni menjelaskan arti kata dalam Al-Quran. Umpamanya kata sholat yang masih samar artinya karena dapat saja sholat itu berarti doa, sebagaimana yang biasa dipahami secara umum waktu itu. Kemudian Nabi melakukan serangkaian perbuatan yang terdiri dari ucapan dan perbuatan secara jelas yang dimulai dari takbiratul ihram dan berakhir dengan salam. Sesudah itu Nabi bersabda, "Inilah sholat itu, kerjakanlah sebagaimana kamu melihat dan saya mengerjakan sholat." Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.